Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Bagi yang mau tanya-tanya silahkan bisa langsung chat di nomor tersebut. Langsung saja menjawab pertanyaan dari Bapak Syahrul ya, yang ada di Kediri ya, yang menanyakan tentang Pak, apakah kolam ikan gabus untuk induk maupun pembesaran kalau malam hari harus diberi lampu atau tidak? Mohon penjelasannya, Pak. Nah, ini kalau saran saya memang dari pengalaman yang kita jalani, alangkah baiknya tetap diberi lampu ya, karena memang kalau dalam kondisi ada lampu, menghindari untuk predator masuk ke areal kolam ya. Jadi kalau misalnya kolamnya ada pagarnya ya mungkin nggak akan masuk, tapi kalau nggak ada pagarnya, kalau gelap ya memungkinkan ada predator di sekitar lingkungan yang bisa masuk ke areal kolam ya. Ini seperti ini di tempat kita, ini kolam induk. Ini juga diberikan lampu ya. Ini penerangan lampunya cukup banyak ya. Jadi kalau di sini setiap 4 meter ya, ini 5 meter lah, 5 meteran ini satu lampu ya. Setiap 5 meter satu lampu. Jadi sampai sana tetap semua terang. Ya, jadi memungkinkan tidak ada predator yang masuk ke areal kolam seperti misalkan ular, kemudian ada berang-berang yang suka makan ikan ya. Walaupun sebetulnya mereka juga tidak akan bisa masuk ke dalam kolam ya kalau menggunakan bis beton cukup tinggi ya. Jadi alangkah baiknya juga kalau misalkan malam hari mau memberi makan juga akan lebih nyaman kita jalan-jalan. Baik pemirsa, masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Pertanyaan dari Bapak Anwar ya, Bapak Anwar yang ada di Purwokerto ya. Ini mau menanyakan tentang bagaimana Pak cara mengawinkan induk ikan gabus dan pasti berhasil atau minimal tingkat kegagalannya kecil. Mungkin Pak Suwandi tentunya punya pengalaman dan bisa berbagi kepada saya selaku pemula. Karena saya juga ingin sukses seperti Pak Suwandi. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi untuk mengawinkan atau menjodohkan ikan gabus ya, yang memang belum berjodoh ya, yang memang belum berjodoh atau memang belum pernah dijodohkan. Nah, ini cara dan pengalaman kita untuk menjodohkan ikan gabus yang lebih meminimalisir resiko atau mungkin sampai ada kematian dan lain sebagainya adalah dengan cara seperti ini ya. Saya sedikit berbagi kepada pemirsa dan sahabat dunia ikan gabus, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Saya gambarkan contoh kolam ya. Jadi contoh kolam. Ya, ini contoh saja kolam pemijahan. Ya, bebas saja ukurannya berapa. Ya, misalkan ukurannya 4 kali 5. 4 5. Dengan ketinggian ya, panjang kali
lebar kali tinggi ya. Misalkan panjangnya 5 kali 4 kali 1 ya. Airnya diisi 60 cm air. Nah, sebelum airnya diisi di dalam kolam, nah kalau ini kolam permanen ya amannya menggunakan kolam permanen ya. Kemudian di bagian pojok sini kita buat kolam kecil. Nah, di bagian pojok kita bikin kolam kecil. Kolam kecil ya, kalau kita gambarkan dari samping ya, kita gambarkan dari samping, kolamnya kecil ya, tetapi di sini ada pintunya ya. Jadi kolam kecil ya, bisa dengan ukuran 1 kali 1 kali 1 ya. Kita bisa buat beberapa tempat ya, di tempat kolam besar ini kita bisa bikin 4 kolam. Kita bisa buat 4 kolam. Ya, tentunya kolam yang dibuat kecil-kecil ini bisa menggunakan batu bata atau bataku yang ditumpuk saja. Ya, ditumpuk saja. Yang penting di sini ada pintunya ya. Jadi pintunya diusahakan menggunakan pintu yang bisa misalkan seperti ini pintunya, bisa diselorokkan untuk ditutup set gitu ya. Bisa ditutup menggunakan papan gitu ya, set tutup ya. Ya, nah di bagian atas diberi jaring ya, tetap diberikan waring penutup. Ya. Usahakan kolam ini yang ada di dalam ini tingginya sama dengan kolam yang sudah jadi. Ya, tingginya hampir samalah minimal. Kemudian atasnya ditutup dengan menggunakan jaring. Nah, pintu ini usahakan pintunya kita buat ya bisa naik turun. Ya, jadi menggunakan kayu bisa ya, pintunya bisa naik turun. Jadi bisa dinaikkan dulu, kemudian nanti tiba-tiba bisa diturunkan ke bawah. Kita masukkan ke dalam kolam ini. Kalau bingung ya, jantan betinanya kasih aja kira-kira. Ya, di sini misalkan dikasih 10 ekor. Pokoknya di sini Bapak bingung, acak aja 10 ekor. Ya. Nah, sebelum ini dimasukkan di dalam kolam kecil-kecil ini, kita beri tanaman air ya, sudah dikasih tanaman air ya. Ini juga sudah dikasih tanaman air lah. Ini pun sama ya, tanaman air sudah dipenuhi. Tanaman air. Nah, setelah induk dimasukkan 10 ekor di sini, tetap diberi makan seperti biasanya. Diberikan katak sawah. Dalam proses di sini nanti akan ada induk yang mencari pasangannya sendiri. Mereka akan berjodoh mencari pasangannya sesuai dengan selera masing-masing ya. Nanti akan ada yang masuk di antara kolam ini. Mungkin di sini duluan, atau mungkin hanya 1 saja di sini, yang 3 masih kosong. Begitu nanti ada di dalam ini ada 2 ekor, 1 pasang yang sudah masuk ke sini, kemudian sudah bertelur di dalam kolam ini. Sudah bertelur di dalam kolam ini, segera tutup kayunya. Makanya kayunya dibikin mudah dilepas. Jadi ini bisa dikasih tali ya, dipancang di pinggir kolam talinya. Kalau nanti kita lihat ada induk yang sudah bertelur di situ 2 ekor 1 pasang ya. Kemudian kita tarik itu talinya, kita lepaskan sehingga apa? Penutupnya langsung turun ke bawah, menutup kolam ini. Ya.
Dan dipastikan pasti sudah berjodoh karena sudah bertelur. Sama halnya begitu sudah mendapatkan satu pasang, diambil telurnya, induknya yang sepasang ini kita singkirkan ke kolam tersendiri dalam satu pasang. Sambil menunggu lagi, ada lagi nggak yang bertelur ya di posisi berikutnya. Ya. Posisi berikutnya ini ada yang bertelur lagi, nggak mungkin menempati yang sebelah sini, atau mungkin bahkan ada yang di sini, atau mungkin ada yang di sini. Caranya sama. Ya, ini yang kita pernah lakukan sehingga apa? Induk itu pasti berjodoh. Ya, walaupun potensi bertengkar tetap ada. Ya, potensi bertengkar ataupun saling gigit tetap ada setelah dipindahkan ke kolam tersendiri. Ya, silakan mencoba, mudah-mudahan berhasil karena memang ini cara yang paling efektif untuk kita coba. Karena ikan gabus akan memilih pasangannya sendiri dan mereka akan berjodoh dan pasti berjodoh karena apa? Di dalam tempat ini sudah bertelur. Ya, tanpa harus dipaksakan dengan dijodohkan. Ya, nanti setelah mendapatkan misalkan dari 10 ekor tadi, karena kita tidak tahu jantan betinanya, kita sudah mendapatkan 4 pasang misalkan. Nah, sudah kita coba kuras, kemudian kita isi kembali ikan-ikan yang ada di sini dengan harapan nanti akan banyak kita mendapatkan pasangan induk yang sudah bertelur atau minimal sudah pernah bertelur. Oke, pemirsa, tetap ikuti pantang terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.